Halo semua, perkenalkan namaku Hilma Amalia, NIM K75200036. Di sini kita akan membahas mengenai arsip elektronik. Kita akan membahas mengenai pengertian arsip elektronik, manfaat arsip elektronik, karakteristik arsip elektronik, jenis-jenis arsip elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip konvensional mulai disertai dengan sistem pengelolaan arsip secara elektronik. Sebagian besar organisasi bisnis maupun pemerintahan di era sekarang ini telah banyak menghasilkan dokumen dalam bentuk elektronik. Dokumen-dokumen tersebut direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berupa dokumen elektronik atau dokumen manajemen sistem atau e-dokumen, yang bertujuan agar dokumen itu mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian arsip elektronik. Pengertian arsip elektronik adalah arsip yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima atau disimpan secara elektronik, dan memerlukan beberapa bentuk teknologi komputer untuk mengakses dan menggunakannya. Secara singkatnya, arsip elektronik dapat didefinisikan sebagai arsip yang diciptakan, diterima, disimpan, dan diakses menggunakan teknologi elektronik seperti komputer, laptop, dan teknologi informasi elektronik lainnya. Selanjutnya, mengapa arsip elektronik diperlukan? Karena semakin tinggi pertumbuhan volume arsip elektronik dalam organisasi, semakin bervariasi pula jenis teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai atau staf, seperti word processing, text retrieval, email, dan basis data. Selain itu, kita sekarang hidup di lingkungan teknologi dengan menggunakan kartu-kartu identitas dengan barcode untuk bertransaksi dengan bank, misalnya ATM atau kartu kereta api dan tiket pesawat. Selanjutnya, manfaat dari arsip elektronik yang pertama, penyimpanan dan aksesibilitas yang efisiensi. Pengarsipan secara elektronik dapat membantu meningkatkan produktivitas serta menghemat waktu untuk menyelesaikan tugas dari arsiparis. Hal lain yang juga penting adalah pemanfaatan ruang fisik untuk kebutuhan lebih vital. Mengenai aksesibilitasnya, tentu menjadi lebih mudah dan proses pencarian hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, manajemen pengawasan yang lebih baik. Pengarsipan secara elektronik membawa siklus baru dalam pengawasan seluruh dokumen. Dalam hal ini, akses menjadi terbatas dan diberlakukan peraturan izin. Selain itu, setiap dokumen telah terenkripsi sebelum tersimpan dalam sistem komputer agar meningkatkan keamanan serta mencegah akses yang tidak sah. Bagian penting lainnya adalah manajemen pengawasan dan audit menjadi lebih teratur. Selanjutnya, kecepatan dan ketepatan. Lingkungan kerja yang serba cepat pasti membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan satu pekerjaan. Arsiparis yang nyatanya merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian sangat perlu untuk memiliki metode yang dapat mengakomodasi prinsip kerja yang cepat dan tepat. Melalui pengarsipan secara elektronik, maka tujuan dari prinsip tersebut dapat tercapai, yakni kecepatan dan ketepatan. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kertas. Dengan mengalihkan metode pengarsipan, tentu saja mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Dari sistem arsip konvensional yang tentu membutuhkan banyak kertas, kemudian beralih ke sistem arsip elektronik yang menggunakan teknologi informasi atau teknologi elektronik
Tentunya akan sangat menghemat penggunaan kertas. Di sisi lain, dampak terhadap lingkungan dari pengurangan penggunaan kertas, penghematan sumber daya alam, membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, serta menekan limbah dan pencemaran air. Selanjutnya, terintegrasi dengan aplikasi lain. Manfaat terakhir yang dapat kami sampaikan adalah terkait integrasi dengan berbagai aplikasi sehingga memudahkan dalam mengakses, mentransfer data, serta cepat dan akurat sehingga jauh dari kesalahan. Ada lagi yakni meningkatkan pelayanan umum. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri dari arsip elektronik. Yang pertama, isi direkam pada suatu media dan tidak dapat secara langsung diakses atau dibaca oleh manusia. Karena direpresentasikan oleh simbol atau binary digits yang harus diterjemahkan terlebih dahulu untuk bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya, isi yang terekam pada suatu media, seperti sebuah disket, dapat dipisahkan dari medianya. Selanjutnya, struktur fisik tidak dapat langsung terlihat, dan biasanya tidak diketahui oleh pengguna awam. Karena tidak semua pengguna bisa mengakses arsip tersebut. Tidak semua pengguna awam bisa mengaksesnya, hanya orang-orang tertentu saja. Tidak dapat diidentifikasi dengan cara melihat entitas fisiknya, melainkan suatu entitas logik yang merupakan hasil dan memberikan hasil dan bukti dari suatu aktivitas atau transaksi. Karena arsip elektronik itu tersimpan dalam suatu sistem, kita tidak dapat melihat bentuknya secara langsung seperti pada arsip konvensional, yang mana dalam arsip konvensional, dokumen-dokumen tercetak dalam sebuah kertas, sehingga kita dapat melihat entitas fisiknya. Setiap kali arsip tersebut dipindahkan ke sarana lainnya, struktur fisiknya dapat berubah. Selanjutnya, selain konteks fungsional dan administratif, mendata arsip elektronik juga menunjukkan bahwa informasi direkam atau dibuat. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian, manfaat, dan alasan mengapa arsip elektronik itu penting, serta karakteristik, kita sudah mengetahui dasar-dasar mengenai arsip elektronik. Selanjutnya, kita dapat mengetahui jenis-jenis umum dari arsip elektronik. Yang pertama, dokumen yang diciptakan dengan menggunakan aplikasi perkantoran, seperti word processor dokumen, spreadsheet, dan presentation. Biasanya dokumen-dokumen ini diciptakan dengan Microsoft Office, seperti dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, dan Microsoft lainnya. Yang kedua, jenisnya arsip dalam lingkungan online dan berbasis web. Bisa dari intranet, website publik, arsip transaksi online. Biasanya di sebuah kantor atau perusahaan menggunakan jenis arsip ini, karena setiap perusahaan tentunya memiliki akses intranet maupun website yang dimiliki oleh internal perusahaan atau kantor tersebut. Yang ketiga, arsip yang diciptakan oleh sistem informasi bisnis dapat berupa basis data, sistem informasi data geospasial, sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK, sistem informasi keuangan, sistem informasi akademik atau SIAKAT. Sistem-sistem ini biasanya dimiliki oleh suatu instansi. Misalkan sebuah universitas dengan dia memiliki sistem informasi akademik atau SIAKAT untuk menampung segala jenis data-data mahasiswa, dosen, dan informasi akademik lainnya. Kemudian ada sistem informasi kepegawaian, biasanya di instansi-instansi itu di dalamnya terdapat berbagai informasi mengenai data pegawai dan penilaian pegawai.
Yang terakhir ada pesan elektronik dari sistem info berupa email, SMS, MMS, EDI atau Electronic Data Interchange, fax elektronik, video conference, dan teleconference. Sekian penjelasan mengenai pengertian, alasan mengapa arsip elektronik penting, manfaat arsip elektronik, karakteristik arsip elektronik, dan jenis umum arsip elektronik. Terima kasih.